Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam acara Renungan SOS di akhir tahun. Puji Tuhan. Mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kembali kami boleh dibangunkan oleh Tuhan dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami di penghujung tahun 2021, 31 Desember ini kami masih hidup. Ini semata-mata karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak. Tuhan mengawali seluruh aktivitas kami di penghujung tahun 2021 ini, di hari yang ke-365 kami akan mendengarkan renungan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohon Roh Kudus tolong kami, memberikan kami berkat yang kami sudah siapkan hati kami, sehingga Tuhan di penghujung tahun 2021 ini kami mampu mengucap syukur menutup tahun ini dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, ya, yang didasarkan pada Yehezkiel pasal 47 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Di sana kita sudah melihat, ya, bagaimana pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, ya, yaitu orang percaya harus mengalami 4 pengalaman yang indah di dalam Roh Kudus, ya. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana aliran air yang keluar dari ambang bawah pintu bait Allah, ya. Saudaraku, di situ diperlihatkan bahwa malaikat menunjukkan kepada Yehezkiel ada satu aliran air kecil yang keluar dari ambang bawah pintu bait Allah, ya. Kemudian air itu diukur sebanyak 4 kali, ya. Dan Yehezkiel disuruh masuk ke dalamnya, ya. Masuk ke dalam air itu berbicara tentang mengalami pekerjaan Roh Kudus. Yang pertama, air itu yang pertama diukur 1000 hasta jauhnya, di mana air itu mengalir sepanjang 1000 hasta. Ya, Yehezkiel disuruh masuk, airnya baru semata kaki, saudara, ya. Nah, ini mau menggambarkan atau menunjukkan bahwa orang yang belum pernah, ya, menerima Yesus, ya, tadinya tidak berjalan menurut tuntunan Roh Kudus, ya. Sekarang dia sudah bisa berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Artinya orang yang tadinya tidak suka kebenaran firman Tuhan, tidak suka beribadah dan lain sebagainya, ketika dia percaya Yesus, lahir baru, dia mulai berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Yang kedua, diukur air itu ternyata setelah diukur lagi 1000 hasta, ya, yaitu setelah 2000 hasta diukur lagi, ya, Yehezkiel disuruh masuk ke dalam air itu. Ternyata air itu baru sampai selutut, ya. Nah, di sini menggambarkan orang percaya dibawa oleh Roh Kudus masuk dalam kehidupan doa, ya. Lipat lutut kita berdoa, ya. Jadi air yang sedalam lutut itu berbicara tentang kehidupan doa, ya. Kemudian diukur lagi 1000 hasta lagi. Ternyata air itu sudah sampai di pinggang. Nah, orang yang sudah lahir baru, yang tadinya tidak pernah berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, tidak memiliki kehidupan doa, sekarang memiliki, ya, berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, dia memiliki kehidupan doa, dan air yang ketiga kali diukur sudah sampai di pinggang. Ini berbicara tentang apa? Orang yang sudah lahir baru, dia mulai terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ya. Ini semata-mata bukan karena kuat dan gagah kita bisa melayani, tetapi semata-mata karena kekuatan dari Roh Kudus. Kemudian yang terakhir kemarin kita sudah lihat, kemudian air itu diukur lagi 1000 hasta ke depan.
Ternyata air itu sudah tidak bisa diseberangi, sudah menjadi satu sungai. Jadi orang tidak dapat menginjakkan kaki lagi di bumi, tapi dia terbawa arus atau aliran sungai. Saudaraku, di sini berbicara tentang orang percaya yang sudah melayani Tuhan. Dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia mengalir bersama Roh Kudus. Kemanapun Roh Kudus bawa, dia mengalir sampai ke hadirat Allah. Ini berbicara tentang hidup dalam pujian dan penyembahan. Membangun keintiman dengan Tuhan. Harus ada pertolongan Roh Kudus, yaitu melalui praise and worship. Ya, ada pray, ada praise, ada worship. Ini satu unity, satu kesatuan, satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan bagi orang yang telah mengalami kelahiran baru. Ada pray, ada praise, ada worship. Ya, nah di sini kita lihat betapa dahsyatnya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya, sampai bisa orang percaya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Hari ini kita melanjutkan Yesaya pasal 47 dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Nah, kita akan dengarkan pembacaannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 47 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Ayat 8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Ayat 9, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Ayat 10, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi sungai, di tepi. Ya, saya ulangi, maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar, sangat banyak. Ayat 11, tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah, puji Tuhan. Yesaya 47 ayat yang ke-7 sampai 12. Saya akan memberikan judul pekerjaan Roh Kudus dalam pelayanan orang percaya, ya. Pelayanan Roh Kudus dalam pelayanan orang percaya, ya, atau dampak, ya, dampak dari orang yang telah mengalami 4 pengalaman dengan Roh Kudus yang akan menghasilkan dampak. Tapi saya akan menjadi judulnya adalah pekerjaan Roh Kudus dalam dalam pelayanan orang percaya. Nah, mari kita mulai dari ayat yang ke-7, ya. Kita mulai dari ayat yang ke-7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon, di sebelah sini dan di sebelah sana. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7 ini, ya, di sini dikatakan air itu, ya, dalam perjalanan pulang ke bait Allah, di tepi sungai itu ada amat banyak pohon yang tumbuh. Nah, saudaraku, perhatikan, air yang keluar cuma mengalir kecil keluar dari bait Allah. Wow, setelah diukur 4 kali, air itu menjadi sungai yang besar, ya. Kalau dalam terjemahan lain menjadi sungai kembar, ya. Nanti kita lihat yang ke-9, ya, saya akan jelaskan tentang itu. Nah, di sini kita lihat, saudara, ya, setelah mereka mengukur 4 kali, nah sekarang, ya,
Setelah Yeskel mengukur 4 kali, air itu sudah menjadi sungai. Sekarang malaikat membawa, mari kita kembali ya. Kembali lagi ke bait Allah ya. Nah, ayat yang ke-7 berkata, dalam perjalanan pulang ke bait Allah, di tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Ya, perhatikan. Pohon yang amat banyak ini merujuk kepada apa, saudara? Ya, mari kita lihat dulu Mazmur 1 ayat yang ketiga ya. Kita lihat Mazmur 1 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia seperti pohon ya. Mazmur 1 ayat 3 alinea pertama berkata, ia seperti pohon ya. Nah, itu ya, kita lihat. Ia seperti pohon. Pohon ini ternyata merujuk kepada siapa, saudara? Kepada jiwa atau kepada manusia. Nah, mari kita lihat referensi berikutnya ya. Dari kita sudah lihat Mazmur 1 ayat yang ketiga alinea pertama ya, di situ dikatakan ia seperti pohon. Kemudian Mazmur 92 ayat yang ketiga ya. Mazmur 92 ayat yang ke-13 di sini dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Ternyata pohon yang dimaksud di kedua tepi sungai di Yeskel 47 ayat yang ke-7 tadi itu berbicara tentang jiwa-jiwa. Nah, kita baca lagi satu referensi ayat ya. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Kita lihat apa makna pohon yang ada di kedua tepi sungai yang ada di Yeskel 47 ayat yang ke-7 tadi ya. Jadi merujuk tentang apa pohon-pohon yang ada dan amat banyak di tepi sungai yang ada di Yeskel 47 ayat yang ke-7 tadi ya. Yeremia 17 ayat yang ke-8. Kita baca ya, dengarkan. 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ia akan, siapa ia akan ini? Ini adalah yang dikatakan oleh ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia seperti pohon. Nah, kita kembali lagi di konteksnya. Ayat yang ke-7 ya, berkata, dalam perjalanan pulang ke bait Allah, di tepi sungai itu ada amat banyak pohon yang tumbuh. Ya, saudaraku, ya. Nah, pohon-pohon yang dimaksud di sini adalah merujuk kepada jiwa-jiwa yang harus dilayani. Kita lihat setelah kita mengalami 4 peristiwa di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ternyata Tuhan mempersiapkan kita untuk melayani jiwa-jiwa yang masih belum mengenal Tuhan ya. Jadi pohon-pohon dimaksud di sini adalah jiwa-jiwa yang harus dimenangkan ya, yang harus diinjili ya. Nah, itulah yang dikatakan pohon-pohon amat sangat banyak. Saudaraku, di akhir zaman ini tugas dan pelayanan kita oleh pertolongan Roh Kudus untuk menginjili ya jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Itu ayat yang ke-7 berkata seperti itu. Kita maju sekarang pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 berkata, ya saya akan bacakan. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin ya. Laut Asin di sini merujuk kepada laut mati ya. Laut Asin ya. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar ya. Air itu menjadi tawar. Saudaraku, di ayat yang ke-8 ini kita lihat betapa dahsyatnya ya. Pekerjaan Roh Kudus ya. Laut asin atau laut mati yang pernah ke sana ya, katanya saya belum pernah ke Israel ya. Katanya orang yang sudah sering kali ke Israel kalau mandi di laut mati nggak perlu takut tenggelam, sebab karena kadar garamnya terlalu tinggi, tidak ada satupun makhluk hidup yang ada di dalamnya ya. Dan saudara tahu orang bisa nambang ya di laut mati itu atau laut asin itu ya. Nah, saudaraku, di sini ya
Hal ini menunjukkan tentang pekerjaan Roh Kudus yang mampu mengubahkan. Ya, saya suka sharing sama istri saya. Bahkan seringkali kalau saya melayani, saya di mimbar saya katakan, saudara, tidak ada. Kalau saya mau menjelaskan tentang pekerjaan Roh Kudus, salah satu perkataan yang saya pakai apa? Tidak ada manusia yang dapat merubah manusia. Yang dapat merubah manusia adalah pencipta manusia itu sendiri. Salah satu contoh, seorang pembunuh berdarah dingin, padahal tokoh teologi yang hebat pada masa itu. Seorang pembunuh yang berdarah dingin, ya, yang bernama Paulus, tukang jagal orang Kristen pada masa itu. Orang Medan bilang tukang jagal orang. Kalau jagal babi, jagal anjing dan lain sebagainya itu lain lagi ceritanya. Tapi seorang pakar Taurat, ya, kalau boleh dikatakan sesuaikan dengan era sekarang, mungkin titelnya sudah S3 teologi, tetapi dia adalah seorang penjaga, pembunuh berdarah dingin. Saudaraku, siapa yang bisa mentobatkan orang seperti ini? Nggak ada, saudara. Tapi puji Tuhan, ketika di dalam Kisah Rasul pasal 9, dia akan pergi ke kota Damsyik atau kota Damaskus zaman modern ini. Apa yang terjadi? Di tengah jalan Tuhan hadang dia dengan satu cahaya yang memancar dari langit sehingga membutakan dia. Disitulah pengalaman Paulus dengan Tuhan. Dia diubahkan dari pembunuh jadi pemberita Injil, memenangkan banyak jiwa. 14 surat dia tulis kepada 14 sidang, ya. Dalam nama Yesus, Tuhan mampu mengubahkan siapapun kita. Bagaimanapun kita dianggap mungkin sampah masyarakat, kita orang yang tidak dihargai orang lain. Tapi ingat, kalau Roh Kudus menjamah, mengubah seseorang, dia akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Saudaraku, mari kita akan lihat 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6, ya. 1 Samuel 10 ayat yang ke-6 berbunyi sebagai berikut. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ini menceritakan tentang kisah bagaimana Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja pertama orang Yahudi, orang Israel. Saudara, setelah dia dituangi minyak oleh Samuel, diurapi, Samuel berkata, maka firman Allah berkata, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Ini Samuel berkata, ya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudaraku, kalau Roh Kudus menjamah seseorang, ya, memenuhi seseorang, dia menjadi berubah, ya. Rasul Paulus, ya, ini Saul adalah raja orang pertama Israel, ya. Tapi Rasul Paulus yang saya katakan tadi, yang diceritakan dalam Kisah Rasul pasal 9, ini seorang pembunuh berdarah dingin, berencana untuk membinasakan orang Kristen, pengikut jalan Tuhan, pengikut jalan lurus pada masa itu. Di tengah jalan dari Damsyik, dari Yerusalem ke Damsyik, ya, dengan surat kuasa daripada tua-tua agama orang Yahudi, apa yang terjadi? Tuhan cegah, Tuhan hadang dia, dan Tuhan ubahkan dari pembunuh menjadi pemberita Injil. Haleluya! Dahsyat nggak, saudara, pekerjaan Roh Kudus? Ya. Pekerjaan Roh Kudus begitu dahsyat dalam hidup pelayanan orang percaya. Ya. Saudaraku, kita dipersiapkan oleh Tuhan. Kalau kita dipilih, dipanggil Tuhan, ya, dipanggil Tuhan, dipilih untuk menjadi keluarga Tuhan, Dia akan memakai kita menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pemberita Injil. Saudaraku, itu di ayat yang ke-8, ya. Jadi betapa, saya baca lagi ayat yang ke-8 tadi, ya. Saya baca lagi. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju ke wilayah timur, ya, dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam itu menjadi awan. Apapun bagaimanapun keadaan saudara ketika sampai air kehidupan, Roh Kudus yang adalah air kehidupan akan mengubahkan hidup kita. Hidup yang tidak berguna menjadi berguna. Contoh nama saya, tambahan nama saya. Ini nama nggak ada di akte, tapi saya pakai, ya. Nama di akte adalah Samyaji Tok. Samyaji saja. Tapi kenapa sekarang ada Onesimus dan Senduk? Nah, ini perlu saya kasih tahu, saudara. Senduk itu adalah, ya, Onesimus adalah pemberian dari seorang hamba Tuhan yang sudah membaptis saya. Dia bilang, boleh Om kasih nama kamu Onesimus? Boleh Om.
Tapi saya nggak tanya apa artinya. Saya nggak tanya, saudara. Lama kelamaan setelah saya dibaptis entah berapa lama, saya berpikir, apa ya artinya Onesimus? Ternyata saya baca-baca, Onesimus artinya berfaedah atau berguna. Jadi saya aja sebelum terima Yesus itu nggak berguna. Ketika terima Yesus, saya menjadi orang yang berguna. Buktinya, saat ini saudara mendengarkan saya sedang merenungkan, menyampaikan dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Berguna saya. Ya. Dulu saya nggak berguna. Di tahun 1981 saya belum jadi orang berguna. Tahun 1982, tanggal 25 Juli, Samiaji ditambah Onesimus. Ya. Samiaji menjadi orang yang berfaedah, menjadi orang yang berguna. Demikian juga dengan saudara. Mungkin saudara tidak punya nama serani atau nama baptis Onesimus. Walaupun saudara tidak punya nama Onesimus, tapi karakter saudara sudah diubahkan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin tadinya pemarah, sekarang menjadi peramah. Tadinya pendosa, sekarang jadi pendoa. Tadinya tidak melayani Tuhan, sekarang melayani Tuhan. Amin, saudara. Itu sama dengan saudara memiliki nama Onesimus. Saudara sudah berguna di hadapan Tuhan, seperti saya sudah berguna di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Kalau nggak berguna, nggak mungkin kita ketemu, ya. Saudara nggak pernah dengar renungan yang saya sampaikan seperti pagi ini. Nah, jadi betapa dahsyatnya. Kemana saja air itu mengalir sampai ke laut mati, ya. Sebetulnya menjadi air yang tawar, air yang kadar garamnya tinggi bisa berubah menjadi air yang tawar. Ini nubuatan bersifat eskatologis, punya makna secara rohani. Jadi jangan sudah tafsirkan secara literal. Buktinya sampai hari ini laut asin tetap asin, saudara. Amin. Jadi ini nubuatan tentang pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan air yang tawar, air yang berkadar tinggi garamnya berubah menjadi tawar, saudara. Amin, saudara. Karakter saudara yang sangat apa segala macam. Kalau saudara-saudari penuntut Kudus diubahkan menjadi manis. Amin, saudara. Saudara tahu, ini saya tambahkan, sisipkan sedikit. Apa itu? Sejarah. Saudara tahu, kekayaan yang ada di dalam laut asin itu luar biasa banyaknya. Tetapi sangat disayangkan, tidak ada makhluk hidup pun yang ada di sana. Karena kadar garamnya terlalu tinggi. Tapi saya akan berhenti sampai di sini dulu. Kita maju ke ayat yang ke-9 sekarang, ya. Ayat yang ke-9 berkata, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, ya, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Ikan-ikan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja sungai saja air itu sampai, air laut di sana menjadi tawar. 2 kali disebutkan kata air itu menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Perhatikan ayat yang ke-9, ya, bagian A saya akan bacakan. Ya, bagian A, alinea pertama ayat ke-9 ini berkata, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Saudara perhatikan firman Allah bunyinya, ya. Di ayat itu berkata, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup, perhatikan, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Ini kan nggak masuk akal. Kalau kalau ikan yang mati itu menjadi hidup, kan itu logika. Kayaknya ini nggak logika, ya. Tapi mari kita perhatikan ayat ini sekali lagi, alinea pertama ayat 9, ya. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeliapan di sana akan hidup. Nah, haleluya. Aneh kan, saudara? Ini bersifat rohani, ya, memiliki makna rohani. Ayat yang ke-9 bagian A berkata, karena kemana saja sungai itu mengalir, semua makhluk hidup, ya, makhluk hidup yang hidup, ya, semua makhluk yang hidup akan hidup. Ada, saudara, kan? Nah, mari kita lihat apa maksud daripada semua makhluk hidup yang di sana akan ada di sana akan hidup, ya. Saya baca lagi, ya. Kemana saja sungai itu mengalir, semua makhluk yang hidup akan hidup. Kalau makhluk yang mati akan hidup, kan logika. Tapi ini nggak masuk akal. Tetapi itulah pekerjaan Roh Kudus, ya. Kemana saja sungai itu mengalir, semua makhluk yang hidup akan hidup. Apa makna dari
ayat ini ya. Nah kita lihat di Wahyu pasal 3 ayat yang pertama ya. Wahyu pasal 3 ayat yang pertama. Kita lihat. Ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Sardis. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Nah, saudara bisa rekap? Tadi di Yeskiel pasal 9 ayat pasal 47 ayat 9 alinea pertama dikatakan ya. Kemana saja sungai itu mengalir, semua makhluk yang hidup akan hidup. Ternyata saudara ya. Ya, nah sebelum saya jelaskan, kita baca lagi referensinya. Efesus pasal 2 ayatnya yang pertama ya. Efesus pasal 2 ayat yang pertama berbunyi sebagai berikut ya. Kalau tadi Wahyu 3 ayat yang pertama ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Sardis, sekarang Efesus 2 ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Efesus 2 ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Apakah waktu Paulus menulis surat ini kepada orang-orang yang mati ada di kota Efesus? Bukan, saudara. Rasul Paulus menulis surat Efesus kepada orang-orang hidup, jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus. Pada waktu mereka belum terima Tuhan, mereka diumpamakan seperti yang disampaikan oleh Yeskiel 47 ayat 9 alinea pertama. Ya, kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang hidup akan hidup. Orang yang belum kenal Tuhan, mereka itu kehidupan secara jasmani mereka hidup, tetapi secara rohani mereka mati secara rohani. Haleluya ya. Nah, jadi saudara, yang dimaksud dengan segala makhluk yang hidup akan hidup artinya orang yang tadi tidak memiliki kehidupan rohani sebagai akibat pekerjaan Roh Kudus melalui pelayanan orang percaya, mendengarkan berita yang disampaikan orang-orang percaya, ya, apa yang terjadi? Maka terjadilah kehidupan secara rohani. Ya, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan orang percaya itu harus membawa berita kehidupan. Ingat, orang percaya melayani Tuhan harus menyampaikan berita kehidupan. Kehidupan kerohanian. Jangan menyampaikan berita-berita hoax dalam pelayanan. Ya. Jangan menyinggung orang, menempelak orang dengan emosi. Ya. Kalau Roh Kudus berbicara, ikuti tuntunan Roh Kudus. Ya. Jangan kita keluar dari tuntunan Roh Kudus. Ya. Nah, mari kita lihat apa sajakah berita kehidupan itu. Nah, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-25 demikian. Ini Yesus sendiri yang katakan. Ayat 25 dari Yohanes pasal 5 berbunyi sebagai berikut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba, ya, dan sudah tiba. Nah, perhatikan perkataan Yesus. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, enggak pura-pura, sesungguhnya. Ya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba. Dan sudah tiba. Perhatikan ya. Bagian berikut ayat ini berkata bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini tidak ada kata kubur, ya. Tidak ada kata kubur. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Artinya apa? Orang yang belum mengenal Tuhan melalui pemberitaan Injil yang disampaikan orang-orang percaya, mereka mendengarkan suara Anak Allah. Mereka mendengarkan suara Allah, mendengarkan firman Allah melalui pemberitaan orang percaya. Mereka yang mendengarnya akan hidup. Injil adalah kekuatan Allah. Orang yang mati secara rohani mendengar Injil dan dia percaya, dia memiliki kehidupan. Injil membuat orang itu menjadi hidup. Amin, saudara. Pekerjaan Roh Kudus melalui pemberitaan Injil menghidupkan orang yang mati rohani. Kemudian kita lihat
Referensi berikutnya Yohanes pasal 6 ayat 63. Demikian bunyi firman Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan pemberitaan orang percaya melalui pertolongan Roh Kudus, apa yang terjadi? Itu akan memberikan kehidupan bagi orang-orang yang mati rohani. Begitu mereka mendengar Injil yang disampaikan oleh orang percaya dalam pelayanan mereka, mereka akan mengalami kehidupan rohani mereka. Tadinya mati rohani, sekarang rohani mereka dihidupkan oleh Roh Kudus melalui pelayanan seorang hamba Tuhan, saudara dan saya. Kemudian ayat selanjutnya 2 Korintus 3 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ini masih referensi ayatnya, ya. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 4 sampai ayatnya yang keenam. Kita akan lihat, ya. 2 Korintus 3 ayat 4 sampai ayat yang keenam. Perhatikan kebenaran firman Allah ini. 2 Korintus 3 ayat 4 sampai ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ya. Saudara, perhatikan ayat ini, ayat yang ke-6. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Saudaraku, kalau kita bisa melayani Tuhan dan ada orang yang bertobat, itu bukan karena kuat dan gagah kami, kata Rasul Paulus, ya. Melainkan kata siapa? Tapi kata Roh Paulus, itu karena Roh Kuduslah yang memampukan kami menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru, ya. Sehingga apa yang kami sampaikan tidak tertulis di sebuah kitab atau kertas, tetapi tertulis di hati orang percaya. Pemberitaan Injil firman Allah akan mampu mengubahkan orang yang mendengarkan Injil dan orang percaya. Ingat, jangan berbangga kalau kita bisa membawa jiwa kepada Tuhan. Itu bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata karena pekerjaan Roh Kudus yang memakai kita menyampaikan kebenaran, berita-berita kehidupan rohani. Puji nama Tuhan. Saudaraku, kita akan lanjutkan besok dengan kita berakhir di ayat yang ke-9 bagian akhir. Betapa pentingnya kita kemana saja kita pergi memberikan kehidupan kepada orang-orang yang mati rohaninya hidup kembali. Amin, saudara. Jangan sampai kemana saja kita pergi orang yang hidup rohaninya menjadi mati. Tapi mari kita membawa berita kehidupan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya tutup di dalam doa, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan jalan. Anak cucunya pasti tidak akan menginginkan.
pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan surga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini, di penghujung tahun 2001, oleh 2021 kami masih boleh hidup. Ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggal beberapa waktu lagi kami akan tinggalkan tahun 2021. Kalau kami boleh masuk ke tahun 2022, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih. Kebenaran firman Allah, renungan firman Allah pagi yang indah ini memotivasi kami bahwa kami adalah orang-orang yang spesial, orang-orang yang akan dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Bapa, apapun bentuk pelayanan itu, Bapa, kami percaya Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang boleh ditolong dan diselamatkan oleh Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Akhirnya Tuhan, kami serahkan hidup kami di sepanjang hari ini ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan yang ajaib, sehingga kami boleh melihat keajaiban-keajaiban Tuhan dalam hidup kami di penghujung tahun 2021 ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepada membuat kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Termasuk saya sudah diberkati oleh Tuhan melalui renungan ini. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi. Besok tahun yang baru kita akan meneruskan renungan ini. Haleluya. Shalom saudaraku.